Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kami dari Asprag 24 akan menjelaskan materi praktikum rangkaian aritmatika digital. Ini merupakan bab 2 ya teman-teman. Kita masuk ke kerangka materi terlebih dahulu. Di mana di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian rangkaian aritmatika digital, kemudian jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu dasar dan juga lanjut, di mana yang dasar dibagi menjadi dua, yaitu adder dan juga subtraktor. Nah, kalau misalkan adder sama subtraktor sama-sama dibagi menjadi dua, yaitu half sama full. Sedangkan untuk rangkaian aritmatika digital lanjut, itu ada multiplier, parallel adder, dan juga parallel subtraktor. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian rangkaian aritmatika digital. Di mana rangkaian aritmatika digital ini adalah blok dasar yang digunakan dalam sistem digital untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita nggak bakalan bahas pembagian ya teman-teman, karena nggak bakalan kita gunain di jurusan kita ini. Kemudian kenapa kita harus belajar rangkaian aritmatika digital? Karena rangkaian aritmatika ini akan digunakan pada prosesor unit pemrosesan sinyal digital dan juga kalkulator. Prinsip kerjanya terdiri dari gerbang logika yang memproses data biner. Jadi kita bakalan bahas tentang gerbang logika sama data biner. Nah, jenis-jenisnya seperti yang tadi, ada yang digital dasar dan juga digital lanjut. Nah, di rangkaian aritmatika digital dasar adder, seperti namanya, adder, berarti dia penjumlahan. Berarti kita di sini akan menjumlahkan bilangan biner. Kita masuk langsung ke yang half adder. Nah, singkatnya, half adder itu adalah penjumlahan dua bilangan 1 bit. Nanti berarti inputnya ada dua, yaitu A dan B. Sedangkan keluarannya akan jadi dua juga teman-teman, yaitu berupa sum atau penjumlahan dan juga carry out atau bit kelebihan. Nah, untuk cara kerja carry out bisa teman-teman baca, tapi akan lebih mudah dipahami kalau kita masuk ke tabel kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenarannya, teman-teman, karena tadi aku sempat singgung, kalau misalkan dia ada dua input, berarti dia akan menjadi 4 kombinasi, karena 2 pangkat 2. Nah, di sini berarti inputnya ada 00, 01, 10, dan juga 11. Kita jumlahkan biasa aja, teman-teman. 10 plus 0 itu hasilnya adalah 0, berarti sumnya adalah 0, dan juga carry out-nya berarti 0 juga. Kemudian 0 dan 1, berarti 0 plus 1, sumnya itu menjadi 1, kemudian carry out-nya menjadi 0. Kemudian 1 plus 0, penjumlahannya hasilnya adalah 1, kemudian carry out-nya adalah 0. Sedangkan 1 plus 1, ini kan kita kembali lagi ke bilangan desimal. 1 plus 1 kan 2, teman-teman. 2 binernya adalah 1, 0. Seperti penjumlahan biasa, biasanya itu hasilnya itu yang di paling kanan. Berarti hasilnya yaitu sum akan menjadi 0. Kemudian untuk 1 ini akan menjadi carry out-nya. Nah, untuk rangkaiannya kita bisa lihat dari tabel output-nya yang si sum ini. Ini tabel kebenaran apa, teman-teman? Betul, ini tabel kebenarannya XOR. Berarti ini akan menjadi A XOR B. Sedangkan untuk yang si out-nya, kita bisa lihat ini adalah tabel kebenarannya si gerbang N. Berarti kalau misalkan kita bikin rangkaian akan menjadi seperti ini, teman-teman. Untuk sumnya A XOR B, kemudian untuk carry out-nya A and B. Nah, kita masuk ke rangkaian full adder. Bedanya half adder sama full adder, kalau misalkan half itu dia cuma bisa 2 input, teman-teman. Sedangkan kalau full adder kita pakai 3 input, di mana nantinya akan menghasilkan 2 keluaran juga, berupa sum dan juga carry out. Tapi untuk outputnya akan ada penambahan berupa carry in, yaitu penjumlahan dari bit sebelumnya. Nah, kita bisa lihat dari tabel kebenarannya, teman-teman. Berarti kalau misalkan ada 3 input, berapa kombinasi, teman-teman?
Betul, ada 8 kombinasi. Berarti dari bit 0 sampai ke bit 7. 000 sampai ke 111. Dimana di sini kita penjumlahan biasa ya teman-teman. 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0 berarti sumnya 0, kemudian carry out-nya 0. 0 plus 0 plus 1 berarti kan hasilnya adalah 1, kemudian carry out-nya adalah 0. Kemudian lanjut lagi, ini sama kayak tadi, 0, 1, 0 berarti hasilnya 1, carry out-nya 0. Kemudian kalau misalkan 1 plus 1, kembali lagi seperti yang half, berarti dia 2, binarnya 2 adalah 1, 0, berarti sumnya adalah 0, kemudian carry out-nya adalah 1. Selanjutnya 1, 0, 0, berarti hasilnya 1, kemudian carry out-nya 0. 1, 0, 1, berarti sumnya berupa 0, carry out-nya 1. Ini sama kayak ketika 0, 1, 1. Kemudian 1 plus 1 plus 0 berarti dia itu hasilnya 2, binarnya 2, 1, 0, kemudian berarti sumnya 0, kemudian carry out-nya 1. Sedangkan ketika kita 1 plus 1 plus 1, berarti dia menjadi 3, binarnya 3 adalah 1, 1, berarti yang ini adalah sum, kemudian yang ini adalah carry out-nya. Nah, untuk rangkaiannya, ini teman-teman bisa banget caranya itu teman-teman key mapsin ya teman-teman dari si sum sama si carry out-nya pakai SOP. Nanti bakalan menghasilkan rangkaian seperti ini. Untuk sum-nya itu persamaannya adalah A XOR B XOR C. Sedangkan untuk si carry out-nya itu akan menjadi A N B, kemudian A N C in, dan B N C in. Kemudian ini di sini jangan lupa plus. Kita OR-kan teman-teman. Jadi nanti hasil rangkaiannya seperti yang ada di gambar ini. Oke, kita lanjut lagi ke... Nah, yang ini seperti yang aku jelasin, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita masuk ke rangkaian aritmetika digital dasar subtraktor. Seperti namanya, subtraktor berarti penjumlahan biner. Masuk ke half subtraktor. Half subtraktor berarti kita akan melakukan pengurangan dua bilangan biner 1 bit yang akan menghasilkan output berupa remind atau hasil pengurangan dan borrow out ataupun sinyal pinjam. Cara kerja borrow out akan mudah dipahami ketika kita masuk ke tabel kebenarannya. Nah, di sini kalau misalkan tadi aku bilang ada 2 input, berarti akan menjadi 4 kombinasi. 2 pangkat 2. Maka inputnya menjadi 00, 01, 10, dan juga 11. Kita kurangkan 0 kurang 0, berarti remind-nya 0, borrow out-nya juga 0. Sedangkan 0 kurang 1, itu kan nggak bisa ya teman-teman. 0 kita kurangkan sama 1. Nah, ini kita masuk lagi ke sistem pinjam. Berarti si 0 yang atas ini akan meminjam 1. Nah, ini berarti udah masuk ke borrow out. Masuk ke borrow out. Kemudian si ini 1, 0 itu kan biner dari 2, desimal dari 2, 2 kurang 1 berarti 1. Makanya borrow out-nya 1, sedangkan remind-nya 1. 1, 1. Kemudian 1 kurang 0, itu kan berarti remind-nya 1, kemudian kita nggak ada minjem sama sekali, berarti dia jadi 0. Sedangkan ketika 1, 1, berarti 1 kurang 1 kan 0. Borrow out-nya juga 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Afifa ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita ada full subtraktor. Nah, buat full subtraktor ini sama kayak yang dijelasin Kak Sandy di half subtraktor tadi, tapi dia ada tambahan namanya borrow in. Nah, borrow in itu apa? Borrow in itu adalah borrow out yang dia masuk ke rangkaian lagi, jadinya dia akan dioperasikan gitu. Nah, jadi
dia full subtractor itu adalah blok elemen rangkaian pengurang yang digunakan pada pengurangan multibit, yang fungsinya untuk mengurangi 2 bit input beserta nilai borrow-in dari pengurangan bit sebelumnya. Dan keluarannya dia akan menghasilkan output berupa remain atau hasil pengurangan dan borrow out atau sinyal pinjam. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di tabel kebenaran. Oke, nah di sini kalau tadi Kak Shandy jelasinnya itu cuma ada A sama B, terus kita operasinya A kurang B, di sini kita ada borrow in. Jadi selain kita kurangkan A sama B, kita juga harus kurangkan hasil pengurang A sama B ini ke borrow in gitu. Jadi prosesnya itu diulang 2 kali. Nah, contohnya di baris pertama nih, 0 kurangi 0 kan 0, dikurangi lagi sama 0. Dia hasilnya 0. Nah, remain itu maksudnya hasil ya teman-teman. Dia hasil pengurangan. Sedangkan kalau B out itu borrow out. Borrow out itu dia yang nentuin apa kita pinjem atau enggak gitu. Jadi kalau kita pinjem, maka dia dikasih nilai 1. Sedangkan kalau kita nggak pinjem, nilainya tuh akan 0 gitu. Contoh di baris kedua. Nah, di sini 0 kurangi 0, dia kan 0 ya. Tapi kalau kita kurangi lagi sama 1, dia nggak bisa kan. Kita harus pinjem sama sebelahnya. Kayak gini, 0 kurangi 1. Nah, ini nggak bisa, kita harus pinjem. Minjemnya kita tuh pakai 1. Jadi 1, 0 kurangi 1 itu 1 gitu. Jadi di sini hasilnya 1 dan borrow out-nya dia tuh 1. Kenapa? Karena dia pinjem. Nah, tadi sempat ada kebingungan. Apakah nilai yang dipinjam itu akan selalu 1? Nah, iya jawabannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi ke pengurangan desimal, misalnya aku ada pengurangan 23 dikurangi 9. Nah, kalau kita nggak bisa ngurangi 3 sama 9, maka kita kan akan pinjam dari depannya ya. Yang dipinjam hasilnya pun akan nambahin 1 di depan. Nah, cara itu pula yang kita gunain di rangkaian ini gitu. Misal aku ada contoh lagi di baris keempat nih. 0 dikurangi 1. Dia nggak bisa kan? Dia minjem kayak ini. Kayak ini. Nah, karena dia minjem, maka B out-nya akan 1. Lalu, hasil 1 ini dia akan kurangi lagi sama 1. Maka hasilnya akan 0 gitu. Nah, buat selanjutnya kalian bisa terapin buat coba-coba sendiri ya teman-teman. Nah, buat rangkaian ini tuh terlihat rumit ya teman-teman. Tapi sebenarnya enggak. Terutama buat kalian yang udah bisa key maps, nah kalian bisa terapin tuh di sini. Nah, kalau kalian bingung, ini dapetnya dari mana sih rangkaian? Nah, kalian bisa masukin si R1 atau remain dan borrow out ini ke key maps atau aljabar boolean juga bisa. Nah, nanti kalian akan dapat fungsi ini. Jadi untuk remain fungsinya itu adalah A XOR B XOR C. Nah, dia sama kayak si full adder ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau si borrow out-nya dia itu A not B plus A not C plus BC. Dia sama kayak full adder, tapi A-nya harus dinotin dulu nih. Baru dia bisa masuk gerbang N gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas rangkaian aritmatika digital lanjut. Nah, jadi lanjutan dari rangkaian adder dan subtraktor tadi, kita juga ada rangkaian aritmatika lanjut, yang dia bisa melakukan operasi aritmatika lebih dari 1 bit. Nah, di sini kita ada 3 jenis. Yang pertama ada parallel adder, parallel subtraktor, dan multiplier. Oke, selanjutnya nah, di sini ada parallel adder. Nah, untuk definisinya sendiri, parallel adder itu sama kayak gabungan antara half adder dan full adder. Jadi terserah kita mau pakai berapa bit. Nah, ini contohnya 4 bit kan. Makanya di sini ada 4 blok, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau bikin 5 bit, maka kita juga harus bikin 5 blok dan seterusnya gitu. Tapi ingat buat yang pertama kita pakai half adder. Kenapa? Karena untuk yang pertama kita pasti nggak akan ada input C-in kan. Sedangkan untuk selanjutnya kita pasti ada input C-in ini.
gitu. Selanjutnya, mungkin kita bisa lebih bahas ini di belakang ya teman-teman, karena di belakang juga bakalan ada penjelasan lebih lanjutnya. Oke, lanjut di sini kita ada paralel subtraktor. Oke, untuk paralel subtraktor ini adalah gabungan antara half subtraktor dan full subtraktor menjadi satu subtraktor paralel yang dapat mengurangkan lebih dari 1 bit. Nah, di sini sama kayak si parallel adder, jadi dia bloknya itu ngikutin jumlah bit yang mau kita pakai. Jadi kalau kita pakai 4 bit, kita pakai 4 blok dan seterusnya gitu. Nah, untuk subtraktor mungkin aku akan contohin di sini ya teman-teman. Jadi misalnya aku ada 4 bit sorry. Misalnya aku ada 1110 dan 0001. Nah, ini untuk di subtraktor kita nggak bisa terserah nentuin yang mana yang A, yang mana yang B, karena A kurangi B sama B kurangi A itu akan beda teman-teman hasilnya. Jadi misalnya aku pengen bikin ini jadi A dan ini jadi B. Nah, di sini kan ada A0, B0, A1, B1. Nah, itu kita hitungnya dari belakang ya teman-teman. Ingat kalau dia ada A0, maka dia pasti menunjukkan kalau dia LS. Ingat aja kalau angka 0 itu kan kecil ya. Nah, dia sama pengertiannya sama kayak LSB, yaitu least significant bit, bit yang paling kecil gitu. Jadi, di sini A0-nya kita masukin 0 gitu. B0-nya pun kita masukin 1. Nah, 0 kurangi 1 sama kayak yang tadi kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita pinjem. Karena kita pinjem, maka borokatnya akan jadi 1. Dan remainnya dia akan jadi 1 kurangi 1, 0 kurangi 1 jadi 1. Oke. Satunya dia akan masuk ke borrow in. Sama kayak pengertian ini. Borrow in pada full subtraktor adalah borrow out dari operasi subtraktor sebelumnya gitu. Lanjut kita masukin lagi buat A1 sama B1-nya. Ingat kalau dia masukinnya dari belakang teman-teman. Jadi A-nya 1, B-nya 0. Nah, di sini 1 kurangi 0 itu 1, 1 kurangi 1 dia 0. Nah, di sini kita nggak pinjem, maka dari itu B out-nya kita isi 0. B in-nya pun dia akan keisi 0. Lanjut lagi, ini ada 1 sama 0. Kita masukin 1, kita masukin 0. Nah, di sini 1 kurangi 0 lagi, dia pasti hasilnya 1. Tanpa meminjam gitu. Maka borrow out-nya 0 dan borrow in-nya pun akan jadi 0 gitu. Oke, selanjutnya kita masukin si A3 sama B3 ya teman-teman. Nah, A3-nya kan 1, B3-nya 0. Nah, 1 kurangi 0 dia hasilnya 1. Borrow out-nya kita nggak minjem, maka dari itu dia 0. Nah, di sini gimana sih bacanya rangkaian ini? Nah, kita bacanya dari bawah. Dari bawah ke atas. Nah, buat borrow out-nya kita jangan baca semuanya. Karena logikanya buat borrow out ini, dan ini, dia tuh sudah terakumulasi kerangkaiannya. Jadi kita bacanya borrow out yang paling bawah dan semua remain gitu. Nah, jadi di sini hasilnya 0, 1, 1, 0, 1. Oke, jadi dari sini kita lihat benar ya teman-teman. Karena 1110 itu binernya 14 dan 0001 itu binernya 1. Jadi 14 kurangi 1 itu 13 gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita ada rangkaian multiplier. Nah, multiplier itu adalah rangkaian pengkali, teman-teman. Jadi kita akan memasukkan 2 input yang dia nilainya 2 bit kalau ada di rangkaian ini gitu. Nah, kenapa bisa 2 bit? Karena di sini kita cuma ada B0, B1 dan A1, A0 gitu. Nah, nanti kalau di rangkaian multiplier 2 kali 2 bit, kita ada 4 rangkaian gerbang N dan 2 half adder untuk nanti bisa keluar jadi 4 bit output gitu. Nah, di sini maksudnya OP3, OP2, OP1, OP0 itu kita bacanya dari atas ya teman-teman. Jadi yang paling atas itu MSB dan yang paling bawah LSB.
Nah, sebelumnya aku mau terangin dulu, sebenarnya rangkaian ini tuh hampir sama kayak kita mengalihkan bilangan biasa. Misalnya aku ada 11 kali 10 nih. Kalau aku kalian biasa, itu kan 11 kali 10, 1 kali 0 dia 0, 1 kali 0 lagi dia 0, 1 kali 1, 1, 1, lalu hasilnya 0, 1, 1, 1, 1, 0. Atau dia 6. Nah, dia sama kayak di sini, yaitu dia 3 kali 2, dia juga 6. Nah, kalau aku masukin sini juga, dia akan sama. Nah, B1, B0, A1, A0-nya itu sama kayak di peraturan yang tadi, teman-teman. Jadi kalau yang B0 itu kita sepakati untuk LSB. Apapun itu yang 0 itu LSB, teman-teman. Sedangkan untuk yang mana yang A, yang mana yang B itu terserah karena dia pengalih bukan subtraktor gitu. Misalnya aku mau ini jadi A, ini jadi B gitu. Jadi A0-nya itu 1, A1-nya dia 1 juga, terus B0-nya dia 0, B1-nya dia 1. Nah, kita ikutin dari sini. A1 kali B1, A1 kali B1, dia kan 1. Lalu lagi, A0 kali B1, A0 kali B1, dia juga 1. Lanjut, dia ada A1 kali B0, dia 0. Dan A0 kali B0, dia juga 0. Nah, di sini kita akan langsung dapat LSB-nya, yaitu 0. Tapi kita nggak bisa dapat langsung semuanya, karena kita harus half adderin dulu. Oke, di sini arti C sama S, C itu maksudnya carry out ya teman-teman. Kalau sum itu sum, jumlah hasil penjumlahan aja itu. Jadi ini 1 plus 0 hasilnya kan 1, maka sumnya akan 1. Dan dia nggak ada simpenan, makanya carry-nya 0. Oke, selanjutnya 1 dan 0 ini kita akan half adderin lagi. Jadi sumnya juga 1 dan carry out-nya dia 0. Jadi hasilnya dia 0, 1, 1, 0. Bacanya dari atas. Nah, dia sama kayak yang kita lakuin dengan cara sederhana tadi, teman-teman, gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tabel kebenaran multiplier. Nah, buat ini mungkin aku nggak banyak jelasin, karena prinsipnya sama banget kayak yang tadi. Terus kalau kalian mau gampang juga, sebenarnya hasil kali input desimal dan input biner itu dia sama gitu. Jadi kalian bisa kaliin input desimalnya, misalnya aku mau coba di garis ini, 3 kali 1. 3 kali 1 dia kan 3 ya teman-teman. 3 tuh binernya berapa? 0011. Nah, dia akan sama kayak di output biner gitu. Nah, buat selanjutnya kalian bisa coba-coba sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang tambahan materi. Oke, di sini pertama ada penjumlahan biner untuk bilangan positif. Nah, misalnya aku ada angka 30 tambah 20. Nah, kita tahu sendiri kalau 30 tambah 20 itu kan 50 ya. Nah, 50 ini itu nggak minus, teman-teman. Jadi kalau kita tahu hasilnya nggak minus, angkanya itu langsung dikonvert ke biner. Nah, ini misalnya 30 tuh binernya 111 10. Sedangkan 20 itu 10 100. Nah, ini langsung dijumlahin satu-satu teman-teman. Kayak 0 tambah 0 itu 0, 1 tambah 1 itu 1, 1 tambah 1 lagi itu 0, nyimpan 1, terus di simpanannya 1 ini dia ditambahin lagi ke 1, dia hasilnya 0, nyimpan 1. Lalu 1 ini dia akan ditambahin sama 1 dan 1, dia hasilnya 1 tapi nyimpan 1 gitu. Terus ini juga ada 173 tambah 144. Nah, ini kalian bisa coba sendiri di rumah ya, teman-teman. Nah, untuk yang penting lagi kita ada MSB LSB seperti biasa. Jadi MSB itu adalah digit yang paling besar, paling depan, paling kiri ya. Sedangkan LSB itu paling kanan gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas penjumlahan biner yang blok diagram ya, teman-teman. Nah, di sini sama kayak pengertiannya tadi,
Dia tuh cuma gabungin antara half adder dan full adder. Terserah kalian mau berapa full addernya. Nah, di sini kita ambil contoh yang 3 blok. Nah, karena dia 3 blok, maka inputnya itu 3 bit, teman-teman. Nah, di sini kita akan jumlahin 5 plus 2, di mana 5 itu kan 101, dan 2 itu kan 010. Nah, di sini terserah kita mau ambil yang A-nya yang mana, yang B-nya yang mana. Karena di sini bukan pengurangan ya, teman-teman. Nah, misalnya aku mau ikut di slide aja nih. A-nya aku mau bikin yang 5, dan B-nya aku mau bikin yang 2 gitu. Nah, tapi ingat kalau peraturan LSB, MSB itu tetap harus diikutin ya, teman-teman. Jadi untuk A0 itu akan dimulai dari belakang, dan kedepannya itu sampai A2 itu akan berlaku sampai ke B0 dan B1, B2 gitu. Nah, lanjut kita akan masukin satu-satu. Misalnya kita masukin A0-nya 0 dan B0-nya 0. Maaf, A0-nya 1, B0-nya 0 gitu. Nah, di sini kita masukin. Nah, 1 tambah 0 kita tahu hasilnya itu 1. Dan kita tahu juga kalau dia nggak akan nyimpen gitu. Jadi carry out-nya dia 0. Carry out ini dia akan masuk ke carry in. Hasilnya pun akan 0 gitu. Terus lanjut lagi, A1-nya itu 0, B1-nya 1. Kita masukin ke sini. Terus dijumlahin. Nah, akan dapat sumnya 0, sumnya 1 dan si out-nya 0. Si out 0-nya akan masuk ke si in 0. Lalu kita masukin lagi A2 dan B2. Nah, A2-nya 1 dan B2-nya 0. Kita jumlahin lagi ketiganya dan akan menghasilkan sum 2-nya itu 1 dan si out-nya itu 0. Nah, bacanya sama kayak tadi, dari bawah ke atas dengan si out yang dibaca itu adalah si out paling bawah aja. Sedangkan sumnya dibaca semua ya, teman-teman. Jadi ini hasilnya 0, 1, 1, 1. Sama kayak yang di teori desimal, 5 tambah 2 itu 7. Di sini biner 7 pun 0111, teman-teman. Jadi hasilnya terbukti sama. Tuh. Lanjut, di sini kita ada sign bit. Nah, sign bit ini apa? Nah, sign bit itu adalah metode representasi bilangan biner yang menggunakan satu bit khusus, yaitu bit MSB. Nah, bit MSB itu adalah bit yang paling depan, paling kiri, dan paling besar. Misalnya aku punya 110, oke maaf. Nah, misalnya aku punya 110. Nah, MSB-nya itu adalah yang satu ini, teman-teman. Inilah yang akan dijadiin sign bit-nya gitu. Nah, sign bit ini sama kayak namanya, sign dia itu akan menunjukkan apakah dia positif atau negatif, di mana 0 itu untuk positif dan 1 untuk negatif. Nah, prinsip kerjanya dia akan memisahkan satu bit tanda dari sisa bit nilai sehingga dapat dibedakan antara bilangan positif dan negatif. Misalnya aku punya plus 5. Nah, kalau plus dia itu akan 0. Kenapa? Karena 0 itu sign bitnya positif gitu. Jadi dia nggak akan mengubah nilai 5-nya, tapi dia hanya akan menambahkan di depan gitu. Begitupun dengan min 5. Nah, kalau min 5 karena dia minus, maka sign bitnya itu 1 gitu. Jadi 1, 1, 0, 1 gitu. Nah, untuk mempermudah pengoperasian bilangan biner, kita gunakan sistem one complement dan two complement. Nah, one complement sama two complement itu apa? Kita akan bahas di next slide-nya. Oke, selanjutnya kita akan bahas penjumlahan biner untuk bilangan negatif ya, teman-teman. Di sini kita ada dua cara, yaitu first complement sama two complement. Nah, kalau first complement, kita cuma notkan di setiap bitnya, sedangkan two complement selain dinotkan juga ditambahin 1, gitu. Nah, contohnya kita bisa lihat dari sini. Min 2 ditambah min 5. Kita tahu kalau hasilnya min 7. Nah, tapi di pengoperasiannya, di sini kita coba terapin first complement dulu ya. Nah, kalau di first complementin, dia tuh jadinya bakalan si min 2, dia tuh jadinya bakalan 1101. Itu dari mana? Itu dari binernya sendiri, yaitu 0010. Dia dinotin semuanya. Jadi 0-nya jadi 1, 1-nya jadi 0 gitu. Jadi hasilnya ini.
Begitupun dengan 5. Kalau 5 tuh kan 0101. Itu kita notkan semua bitnya jadinya 1010. Terus kita jumlahin. Nah, setelah dijumlahin kita dapat nih hasilnya 10111. Nah, ini kan ada lebihan ya. Lebihan itu namanya overflow, teman-teman. Eh, itu bisa dikatakan overflow kalau misalnya hasilnya itu melebihi jumlah bit input. Karena di sini bit inputnya kita kan ada 4. Sedangkan tiba-tiba outputnya ada 5. Gitu. Nah, kalau di first complement, kalau kita ada overflow, kita jumlahin langsung ke bawah gitu. Saat kita jumlahin, kita tuh dapat 1000. Nah, karena di sini kita jumlahinnya antara minus dengan minus, maka kita harus komplemenin satu lagi gitu. Jadinya 0111. Dia min 7. Tapi kalau seandainya kita jumlahinnya 2 tambah 5, itu nggak usah dikomplemenin lagi. Jadi walaupun ada overflow, overflow-nya ditambahin dan udah itu hasilnya gitu. Oke, lanjut ke tus komplement. Kalau di tus komplement, selain kita notin, kita tambahin satu, teman-teman. Jadi si 1101 ini kita tambahin satu. Itu hasilnya jadi 1110 dan 1010 ini kita akan tambahin satu juga, hasilnya 1011. Terus kita jumlahin biasa nih. Hasilnya 1101 11001. Nah, sama nih kita dapat overflow. Nah, bedanya komplement 2 sama komplement 1, kalau komplement 1 tadi ada overflow kita jumlahin, kalau komplement 2 kita biarin, kita ignore. Tuh. Tapi hasilnya kita akan komplementkan 2 kembali. Caranya komplementkan 2 kembali itu gimana? Pertama kita notin dulu semuanya. Jadi dari 1001 itu jadi 0110, terus tambahin 1. Jadinya 1110. Nah, dia sama kayak ini. Nah, tapi misalnya kalian jumlahin 2 tambah 5, hasilnya kan 7 ya. Nanti pasti akan ada overflow. Tapi kalian nggak perlu komplemenin lagi gitu. Karena dia nggak minus gitu, teman-teman. Oke, lanjut kita ada pengurahan biner. Nah, di sini misalnya kita ada 3 dikurangi 8. Kita tahu kalau hasilnya minus 5 ya. Nah, ini apa yang kita lakuin? Jadi, buat digit yang ada minusnya, kita tuh komplemenin. Terserah kita mau komplement 1 atau komplement 2. Misalnya di sini kita pakai komplement 2 ya. Nah, karena komplement 2, kita notin dulu. Nah, inilah proses notin gitu. Jadi 0 jadi 1, 1 jadi 0. Setelah itu, kita akan tambahin 1. Jadinya dia dalam bentuk 2 komplement. Komplement 2. Nah, setelah dikomplemenin, dia tuh akan dijumlah. Dia akan dijumlah. Penjumlahan biasa, teman-teman. Nah, di sini kita nggak dapat overflow nih. Nah, kalau di tus komplement dan first komplement, kalau kita nggak dapat overflow, itu hasilnya pasti minus. Kayak di sini. Hasilnya minus nih. Nah, kalau nggak ada overflow, kita komplemenin 2 lagi. Gitu. Jadinya, yang 0 kita jadiin 1, 1 jadiin 0. Hasilnya 0100, kita jumlahin sama 1. Jadi hasilnya 0101 gitu, teman-teman. Nah, di sini ada pengurangan biner. Tadi aku udah sempat bahas, teman-teman. Jadi yang ini kalian bisa pelajari sendiri di rumah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan jelasin tentang multisim, teman-teman. Oke, di sini kita bakalan lanjut ke multisim ya. Di sini kami bakalan kasih contoh buat pembuatan half adder dan juga full adder. Nah, untuk half adder, untuk inputannya, teman-teman kalau misalkan mau ambil komponen, itu teman-teman pencet di keyboard itu Ctrl W, atau enggak, teman-teman bisa ke place, kemudian komponen. Nah, untuk inputannya, teman-teman bisa ketikkan interaktif digital constant, pencet OK, kemudian taruh ke kanvasnya. Karena kita butuh 2 input, berarti butuh 2 interaktif
digital konstan. Nah, kemudian teman-teman di sini teman-teman bisa ngerubah dengan cara klik 2 kali, kemudian labelnya bisa diganti. Di sini labelnya itu kita misalkan dia sebagai input 1. Kita okekan, label keduanya juga kita ubah jadi input 2. Kalau misalkan di sini itu nggak bisa dispasi ya teman-teman. Dia nggak bakalan mau. Jadi kalau misalnya mau ngespasi, bikin underscore. Atau nggak usah dispasi. Nah, kemudian setelah input, kan half adder itu dia butuh gerbang XOR sama gerbang AND. Pencet Ctrl W, kemudian teman-teman bisa ketikkan AND, pilih gerbangnya, oke, masukkan ke kanvasnya. Kemudian kita juga butuh gerbang XOR, berarti teman-teman XOR, ketik oke, klik oke, kemudian masukkan ke kanvasnya. Kemudian untuk outputnya teman-teman pakai row B. Bisa berbagai warna sesuai dengan yang diinginkan. Di sini aku misalin warna blue. Terus teman-teman taruh ke sini. Dan juga dia itu 2 input ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita wiringin sesuai dengan half adder. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, sama yang ini, sebentar, yang ini ke sini. Nah, kemudian di sini jangan lupa key-nya ini key-nya ini maksudnya ketika teman-teman pencet, misalkan di sini key-nya masih space atau spasi. Ketika teman-teman pencet spasi, nanti inputnya itu bakalan berubah dari yang awalnya 0 jadi 1. Usahakan buat input 1 sama input 2 itu dibedakan si kode buat toggle-nya. Tinggal kita run, kita pencet run yang hijau ini. Nah, kemudian 00 berarti kan dia half adder, berarti dia 0 sama 0, berarti nggak ada yang nyala. Kemudian kalau 10 berarti yang nyala adalah yang sum-nya. Kemudian kalau 11 yang nyala adalah carry out-nya. Kalau misalkan 10 berarti yang nyala adalah sum-nya. Kita nggak bisa ngerubah nama komponennya waktu dia masih di run ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita harus stop dulu run-nya, baru kita ubah namanya. Ini sum, kemudian yang ini carry out. Nah, ini teman-teman buat multisimnya. Buat full adder juga sama, ini pakai interaktif digital constant. Kemudian ini gerbang XOR, ini gerbang AND, ini gerbang AND, ini gerbang AND. Kemudian ini gerbang OR. Kemudian di sini kita gunain buat outputnya pakai probe. Di sini kita bisa lihat apa aja atributnya ya teman-teman. Nah, untuk functionnya kalau yang ini dia pakai 3 input. Kalau yang ini dia pakai 2 input. Ini dia. Jadi 2 input masukan, di sini 3 input masukan. Nah, untuk multisimnya sampai sini aja teman-teman. Teman-teman bisa explore lebih lanjut sendiri. Pilih yang komponennya di sini. Ini banyak banget komponen-komponennya. Oke, semangat teman-teman.